Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1, mengenal Allah lebih dekat dengan Asmaul Husna. Bagi anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga pelajaran kita kali ini dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pernahkah kita merasa begitu gelisah, begitu gundah, bahkan ibadah itu hanya sekedarnya? Itu tandanya kita sedang jauh dengan Allah. Pernahkah kita merasa tenang dan damai sehingga kita menjadi semangat beribadah? Jika kita merasa seperti itu tandanya kita sedang dekat dengan Allah. Bukan Allah yang menjauh dari kita, akan tetapi perilaku kita yang membuat kita jauh dari Allah. Oke, perlu kita ketahui bersama, iman seseorang itu bisa naik dan bisa turun sampai ke titik yang serendah-rendahnya. Terus bagaimana kalau sudah seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Pada dasarnya manusia memerlukan bekal dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia dan akhirat. Ibarat perjalanan, kita sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman yang kita rindukan, yaitu surga. Iman itu diibaratkan sebuah GPS atau peta yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga perjalanan kita akan benar-benar sampai pada tujuan. Tanpa GPS, orang akan tersesat dalam perjalanannya. Maka dari itu, kita semua pasti membutuhkan iman agar perjalanan hidup kita tidak tersesat. Apa itu iman? Secara bahasa, iman itu artinya percaya, yakin. Sedangkan secara istilah, iman itu meyakini sepenuh hati di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Meyakini sepenuh hati diucapkan dengan lisan seperti syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Kita melaksanakan ibadah setiap hari. Iman kepada Allah adalah pokok dari seluruh rangkaian rukun iman, yang jumlahnya ada 6. Jika keimanan kepada Allah itu tertanam dengan benar, maka akan berpengaruh terhadap kualitas iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya.
kita perlu mengenal Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya, atau nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Namun kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama adalah As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, dan Al-Khabir. Yang pertama Al-Alim, atau yang maha mengetahui. Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan keilmuan. Contoh, Allah mengetahui apa yang terjadi 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, dan 1 tahun ke depan. Bahkan Allah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia, Allah, mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Al-Alim, karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, bentuk cerminan kita jika kita beriman kepada Allah adalah senantiasa punya hasrat untuk terus belajar dari ciptaan Allah, dari alam semesta. Yang berikutnya adalah As-Sami', maha mendengar. Allah maha mendengar, baik itu suara di dunia ini tidak terbatas suara keras ataupun lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Bagaimana wujud perilaku kita jika kita beriman kepada Allah, jika Allah itu As-Sami'? Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam ucapan, baik secara lisan maupun hati, karena Allah maha mendengar. Yang kedua, berdoa itu tidak harus dengan suara yang keras, akan tetapi dengan merendahkan hati dan mengecilkan suara. Yang ketiga, kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Al-Basir, atau yang artinya maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di dunia ini tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basyirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagaimana perilaku kita jika kita beriman kepada Allah? Meyakini jika Allah itu Al-Basir, maka perilaku kita adalah satu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam berbuat meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, berusaha menggunakan mata untuk melihat sesuatu hal yang baik dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Al-Khabir, atau maha teliti atau maha waspada. Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini penuh dengan ketelitian. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya. Di sisi Allah juga sangat teliti terhadap perbuatan hambanya. Di sisi lain, Allah juga sangat teliti terhadap perbuatan hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan
Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bagaimana perilaku kita jika kita beriman kepada Allah? Kita beriman Allah itu Al-Khabir. 1. Senantiasa berhati-hati dalam berperilaku maupun ucapan, karena Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban dengan begitu detail. Meneladani sifat cermat dan telitinya Allah, baik dalam pekerjaan rumah maupun di sekolah. Oke, kesimpulan pada pelajaran kali ini, agar keimanan kita terus meningkat, maka kita perlu mengetahui siapa Allah sebenarnya dan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya atau Asmaul Husna. Quran Surah Al-A'raf ayat 180 artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Demikian anak-anak yang dapat kita sampaikan. Semoga kalian paham. Jika belum paham, nanti diulangi lagi sampai kalian paham. Silahkan nanti melihat videonya diulang-ulang biar kalian paham. Jika tetap belum paham, nanti bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.